Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Risprapti Prastyowati dari SMP Negeri 2 Ngerampal, Kabupaten Sragen, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Imam Sukamto dan pengajar praktik Bapak Karsi. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu ada 2 kegiatan. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama warga kelas. Yang kedua, melakukan kegiatan diseminasi kepada seluruh warga SMP Negeri 2 Ngerampal, Kabupaten Sragen, kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Terciptanya lingkungan budaya positif yang aman, nyaman, dan kondusif merupakan pendukung murid dapat menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Menciptakan budaya positif dilakukan dengan menerapkan pembiasaan yang baik dari keyakinan yang mereka yakini, sehingga akan dapat menumbuhkan karakter baik sesuai dengan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang mereka yakini. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama atas kesadaran diri. Yang kedua, terciptanya budaya positif tercermin dari pembiasaan-pembiasaan yang baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif ke seluruh warga sekolah. Langkah berikutnya yaitu membuat kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan yang telah disepakati oleh warga kelas, kemudian dipajang di ruang kelas. Tindakan selanjutnya, melakukan kegiatan diseminasi pemahaman materi budaya positif kepada rekan guru dan karyawan SMP Negeri 2 Ngerampal. Langkah selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas di masing-masing. Kemudian menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Langkah yang terakhir, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat, serta merancang rencana tindakan mengenai apa yang akan saya perbaiki dan meningkatkan dari aksi nyata yang telah dilaksanakan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa depan untuk mewujudkan budaya positif. Dalam melaksanakan aksi nyata, maka membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut dokumentasi aksi nyata saya dalam membuat kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu, dengan temanmu, ditulis kesepakatan kelas. Sudah? Sudah? Silahkan dibaca dulu ya. Nanti setelah dibaca kamu bisa tempel di depan biar nanti ingat kembali apa kesepakatan kelas kita. Yuk saya minta tolong dari sini dibacakan. Ya, menjaga sopan santun. Yuk.
kita harus mengangkat tangan jika berpendapat. Yuk, kamu bisa menempel di depan ya, biar nanti ingat-ingat terus apa kesepakatan kita. Oke, silakan ditempel. Berikut dokumentasi aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Ngerampal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kristiana, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kami siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi guru penggerak. Diseminasi guru penggerak ini dulu sudah di Bu Yuni juga sudah pernah, tetapi kita memiliki materi yang berbeda. Modul yang sudah saya pelajari itu ada satu modul selama 2 bulan. Satu modul itu ada 4 submodul. Yang pertama adalah filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi misi dari guru penggerak, dan yang keempat yang terakhir adalah budaya positif. Nah, ini saya diamanai oleh pemerintah karena saya juga sudah mengikuti program guru penggerak, maka saya diamanai untuk mendeseminasikan tentang modul budaya positif. Ini Bapak Ibu sama kawan ini materinya banyak. Nah, budaya positif, budaya itu pembiasaan. Nah, budaya berarti pembiasaan yang positif. Sebelum kita memasuki apa itu budaya positif, kita menciptakan budaya positif yang seperti apa. Nah, perlu materi-materi konsep dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang paradigma baru. Ya, nanti paradigma baru itu apa saja nanti kita bahas. Kemudian yang kedua disiplin positif. Nah, tadi juga sudah dibicarakan Bu Ana tentang disiplin ya, tentang konsensi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah restitusi. Dari materi-materi ini saya mempelajari 4 submodul. Ini adalah materi yang terbanyak dan itu menarik bagi saya karena materi ini yang sesuatu yang baru. Bahkan ada yang belum pernah saya ketahui. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama. Tujuan pendidikan menurut filosofi Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, peran kita itu hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak. Anak itu sudah memiliki garis ya, kodrat sendiri. Kita hanya menebarkan. Ada yang sifat perilaku buruk, ada yang baik. Nah, yang baik itu kita tebarkan. Sebisa mungkin yang jelek kita tiadakan. Nah, pendidik hanya bisa memperbaiki perilakunya. Kita hanya bisa memperbaiki, tidak bisa mengubah. Salah satunya dengan cara apa? Menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sebenarnya? Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pengurutan dan tanggung jawab. Nah, ini tentang budaya positif. Nah, menurut Hajar Dewantara juga bahwa seorang pendidik itu diibaratkan
adalah sebagai petani, dia memiliki peran penting menjadikan tanaman itu tumbuh subur, memastikan bahwa tanah yang tempat tumbuhnya itu cocok. Nah, di sini sebagai peran kita sebagai guru adalah sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tadi. Tanah tempat bercocok tanam, sehingga apa? Guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan guru. Jadi anak itu senang guru di sekolah, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga nanti karakter murid akan tumbuh dengan baik. Nah, contohnya di sini adalah yang tadinya muridnya pemalas menjadi lebih semangat. Nah, terciptanya lingkungan positif yang kondusif, yang aman itu adalah salah satu faktor pendukung bagi murid agar dapat menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Jadi kalau suasana lingkungan kita itu nyaman, pastinya anak-anak juga akan lebih mudah dalam menyerap pembelajaran. Nah, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran juga akan sulit dilakukan. Nah, ini salah satu tanggung jawab seorang guru, yaitu bagaimana cara kita menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah, itu bisa dilakukan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Nah, ini yang saya tekankan adalah berkolaborasi, saling bekerja sama agar apa? Tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti akan menumbuhkan karakter yang baik, sehingga kalau sudah terjadi karakter yang baik, maka budaya positif juga akan terbentuk. Nah, harapan-harapannya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, bahwa kita harus juga mempelajari tentang paradigma baru, bahwa apa yang selama ini kita pikirkan itu ternyata Bapak Ibu nanti kita akan merefleksi diri apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, ini mari kita bayangkan di Bapak Ibu, seandainya kita punya barang yang berharga, ya, kita tetap, dan nanti teman ada yang ingin tahu kita punya barang berharga, misalkan pokoknya tidak semua orang boleh tahu, kita tetap. Nanti teman ada yang bicara nih, bagaimana caranya dia ini membuka dengan segala bujukan lainnya. Kira-kira nanti Bapak Ibu akan bagaimana dengan kepala tangan yang dengan itu punya barang berharga? Mempertahankan atau tidak? Atau ya nggak apa-apa, ini saya kasihkan gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Pastinya kita kan juga akan mempertahankan caranya. Bagaimana caranya kita akan mempertahankan apa yang kita miliki? Ya pasti itu ya nggak nyangka-nyangka gitu. Nah, itu paradigma yang kita harus refleksi Bapak Ibu, bahwa ini ada kaitannya dengan pemegang kontrol. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi kita sendiri mau diapakan itu kita sendiri yang mengontrol. Apakah kita akan membuka atau kita akan menutup? Nah, membuka dan menutup tadi kontrol kita itu tergantung dari apa? Masing-masing kebutuhan kita yang akan kita penuhi. Misalkan saya tergoda karena saya dibujuki dikasih emas segentong misalnya, ya saya kasihkan. Nah, itu tergantung saya, apakah saya mau atau tidak. Bahwa dari sini kita melihat bahwa apa? Segala sesuatu itu yang bisa mengontrol adalah pada diri kita. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang selama ini kita mungkin salah mengartikan. Ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu harapan yang tidak terrealisasi. Ilusi, hanya ilusi saja. Guru itu mengontrol murid. Yang peristiwa tadi bahwa apa? Setiap orang itu punya kontrol dia sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain, tergantung kebutuhan. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak mau melakukan. Walaupun kadang guru bisa mengontrol. Hal itu karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena apa? Kebutuhan dasar pilihan dia. Jadi saya mau lah disuruh gini baik gitu. Tetapi dia mengizinkan. Kemudian
Paradigma yang kedua yang sering kita juga mengalami miskonsepsi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Segala bujuk untuk mengawi murid melakukan sesuatu sifatnya jangka tertentu. Jadi bujukan-bujukan itu jangka waktu pendek. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa dia mencoba untuk menolak bujukan itu. Dan juga dia juga bisa tergantung pada pendapat guru. Jadi kalau ada apa-apa dia harus konsultasi ke guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semuanya. Jadi belajar untuk merasa buruk karena penguatan tadi ada bujukan dan mengembangkan diri sendiri bahwa dia itu negatif. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering kita lakukan, bahkan saya juga mengalami. Murid harus menjadi apa yang saya inginkan. Ya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan manusia akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksa kan kita menjadi musuh murid-murid kita. Nah ini adalah paradigma lama yang harus kita ganti. Jadi peristiwa yang tadi bahwa kontrol itu diri kita sendiri, berasal dari diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama ini dulu. Nah sekarang kita harus berpandangan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami tidak hanya pada diri kita, sudut pandang diri kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah kita harus mengubah teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun anak itu salah membuat kesalahan, dia sebenarnya memiliki tujuan. Dan tujuannya apa, itu yang kita akan ganti. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus berpandangan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat dibutuhkan. Jadi pemaksaan ini kita ganti dengan kolaborasi. Ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah. Dan kita paradigmanya berubah model pemikiran menang dan menang. Kemudian disiplin positif. Nah, ini kaitannya tadi dengan atensi. Karena disiplin itu sebenarnya belajar. Tetapi kadang kita menghubungkan disiplin itu kalau ada kata disiplin masih ketidaknyamanan. Ya, disiplin harus wah itu mesti kayak ini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian. Disiplin positif itu adalah bukan bentuk kepatuhan pada seseorang atau hal lain, tapi berupa kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih atau dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah ini contohnya tadi ya, kalau kita absensi tadi itu juga kita harus tidak karena takut gitu, tapi karena kita menyadari bahwa itu adalah kewajiban kita ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti kita bahas nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses belajar. Kemudian budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi nilai yang akan dicapai di Indonesia untuk pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan adalah dengan karakter profil pelajaran Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang akan dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global serta bergotong royong. Nah ini berkaitan dengan disiplin tadi bahwa seseorang itu melakukan tindakan karena ada beberapa faktor
eksternal dan internal. Dan faktor eksternal itu terdiri dari dua. Dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan? Takut ya, karena daripada nanti saya kena hukuman, saya akan melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu adalah faktor eksternal. Nah, sedangkan faktor internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Dan tadi, kalau saya berdisiplin, misalkan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, nah itu nilai kebajikan apa yang kita miliki, ya, apa yang akan terjadi pada diri saya ketika saya melakukan itu. Nah, ini yang diharapkan nanti, bahwa kita memiliki motivasi internal untuk tujuan disiplin positif. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau yang seperti peraturan, tetapi bedanya keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti karakter pelajar Pancasila tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya begini, saya sudah mempraktekkan juga ketika saya mengajar. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah universal, jadi umum. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, awalnya saya akan meminta anak-anak, ayo kita membuat kesepakatan. Jadi tidak namanya peraturan. Kalau peraturan itu dari satu sudut pandang kita, tetapi kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi. Maumu apa? Mau saya apa? Jadi kita sepakati. Itu adalah namanya keyakinan kelas. Mengapa dinamakan dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, para contoh bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor. Nah, pemilihan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, itu ada lagi contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Maka jawabannya mungkin untuk kesehatan. Nah, dari keselamatan dan kesehatan itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan atau keyakinan. Aku yakin kalau saya melakukan itu pasti ini untuk kesehatan, untuk keselamatan. Kalau anak-anak sudah yakin, maka tinggal kita memotivasi. Nah, kita membuat kesepakatan, bisa ditempel di depan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Jadi motivasi intrinsik dari dalamnya, bukan dari luar. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya kan karena paksa. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan atau nilai-nilai lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu misalkan ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu adalah bukan sesuatu yang khusus tapi yang umum, universal. Nah, anak-anak diberitahu bahwa keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, rasa disiplin. Kita nanti menerangkan, kalau kita memiliki keyakinan kita tanggung jawab berarti harus menggunakan buku. Jadi peraturan di sekolah itu tidak harus menuju ke sesuatu yang khusus, tapi hal-hal yang sifatnya lebih umum. Contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu adalah suatu komitmen. Maka kita mengajarkan kepada anak untuk berkomitmen. Tidak harus tulisan datang lebih awal dan sebagainya. Tidak usah yang khusus-khusus, tapi yang lebih ke universal. Nah, ini saya juga pernah mempraktekkan di sekolah saya dengan cara mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya, dan saya
nilai 7F, 8A, dan 8B. Nah ini saya mencoba ke anak untuk ayo kita membuat tingkat kelas, kita sepakati bersama. Nanti kalau ada melanggar ya nanti dengan kita selesaikan dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini mungkin nanti bisa kita praktekkan pada Bapak Ibu, karena harapan dari pemerintah adalah kita menerapkan paradigma baru tentang seperti ini. Nah, posisi kontrol dulu itu ada yang macam-macam. Ada yang sifatnya dia penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada dia sebagai juga teman, ada guru yang sebagai teman, ada pemantau, ada juga manajer. Nah nanti kita refleksi bersama. Sebagai penghukum biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu saya juga sering seperti itu Bapak Ibu. Kata-katanya adalah kalau kamu tidak melakukan awas ya rasakan dan sebagainya. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Tapi kita hasilnya anak itu akan berontak, menyalahkan orang lain, kadang berbohong. Itu jelas. Dan kaitan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah memori anak. Itu dia akan menyimpan terus jika itu spesial bagi diri. Nah, murid akan meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Oh, sudah ngapain gitu. Dia penghukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya sering anak-anak juga sudah menyatakan seperti itu. Nah dampaknya adalah mengulangi kesalahan lagi. Nah si membuat masa bersalah ini ada juga tipe guru yang seperti itu. Dia berceramah, dia mengatakan seharusnya ini guru kecewa banget dengan kamu. Nah kita membuat dia merasa bersalah. Atau guru berkata bahwa kamu seharusnya ini, kamu sudah tahu kan, atau guru itu capek banget ngajari orang iso-iso. Seakan-akan membuat murid itu merasa bersalah. Nah hasilnya apa? Dia menyangkal, ya berbohong bisa. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, ya tapi sebagai pembuat rasa bersalah itu. Murid akan berkata, maaf Bu, saya sudah melakukan ini. Dampaknya apa? Merasa rendah diri. Aku gawe ya salah. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan. Nah ini guru sering mengatakan, ayolah lakukan demi tulis misalkan. Masa kamu tidak mau? Nah ini seolah-olah kita menjadi teman. Nah ini hasilnya adalah ketergantungan. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena apa? Dia sebagai teman akan diimani mati. Tapi murid akan berkata, saya pikir bapak itu teman. Jadi kadang agak menunjuk karena kita dianggap sebagai teman. Nah dampaknya lemah, tidak mandiri dan terbatas. Jika ada guru itu saya tidak bisa. Kemudian sebagai pemantau itu mengukur, menghitung, hitung-hitungan. Kadang guru berkata, apa peraturannya? Kalau anak melakukan kesalahan, apa peraturannya? Hasilnya, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau tidak diawasi ya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Karena itu peraturan ada di sekolah. Berapa banyak bintang yang sekarang saya peroleh? Nah, ini murid berkata itu. Kalau nggak ada bintang, nggak ada pemantau, ya dia tidak mau lakukan. Nah, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dia mengharapkan sesuatu. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Ya yakini tadi apa? Ketika kita kesepakatan kelas, misalkan saya menyepakati bahwa tidak boleh terlambat misalkan, menghargai orang lain atau berkomitmen. Saya bertanya, apa keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama tadi? Nah kemudian apa yang bisa kau kerjakan? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Seorang manajer akan seperti itu, menguatkan pribadi
hasilnya. Jadi anak itu menjadi lebih kuat. Ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini ada anak diajak untuk berpikir, menyelesaikan masalah. Dan dampaknya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, kita diharapkan dari pemerintah itu juga kita sebagai kontrol manager. Nah, materi yang selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang budaya positif adalah kebutuhan dasar. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada kita mengidentifikasi suatu permasalahan. Misalkan ada guru Rina sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid. Ada banyak melapor bahwa Doni itu meminta bekal makan siang mereka. Nah, jika kita dihadapi masalah seperti itu, apa yang kita akan lakukan? Nah, kita sebagai guru yang sebagai kontrol manager yaitu mencari tahu alasan Doni. Dan nanti dari 5 kebutuhan pokok dasar ini nanti akan kita telah kebutuhan apa yang akan dicari oleh Doni, kenapa kok dia melakukan hal seperti itu. Nah, ini apabila jawaban Doni adalah ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, berarti ini adalah bertahan hidup. Ya, karena dia tidak diberi bekal. Dan kalau Doni itu memiliki alasan, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika dia ambil bekalnya temannya, ya, dia itu rasanya itu senang. Aku sih gitu. Berarti dia itu apa? Dia itu membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, ini kebutuhan dia. Untuk memenuhi dia butuh kasih sayang. Kemudian, kalau dia alasan dia adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka dia ada penguasaan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Kemudian kebebasan itu jika dia mengatakan bahwa saya merasa bosan sekali itu aja. Ya, ketika dia itu meminta temannya, dia itu merasa ada rasa kebebasan. Ini mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan itu dia ingin memenuhi kesenangan itu dengan cara apa? Iseng. Ya, dia menikmati ekspresi dari teman-temannya. Sebel, kesal, maka dia akan merasa senang. Dan dari 5 kebutuhan dasar itu nanti bisa kita jadikan pegangan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini kita harus mengubah paradigma bahwa peraturan kelas itu sifatnya adalah sepihak. Diharapkan dari peraturan kelas itu nanti kita ganti dengan keyakinan kelas. Kalau anak-anak sudah meyakini, maka akan menjadikan lingkungan yang menjadi positif. Nah, lingkungan yang positif akan menciptakan budaya positif juga. Jadi, setiap menciptakan budaya positif, pastinya ada pelanggaran. Nah, dalam menyikapi pelanggaran, ini ada beberapa alternatif. Ya. Bisa dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi tidak dilibatkan orang-orang. Kalau dia itu melakukan kesalahan, maka anak langsung misalnya lari ke lapangan dan sebagainya. Itu pun saya juga pernah melakukan di bawah dia. Jadi itu adalah yang salah. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, konsekuensi bedanya. Bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati juga, sudah dibahas. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nanti konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang biasanya dapat diukur. Nah, yang selanjutnya adalah cara penyelesaian dengan restitusi. Nah, ini adalah hal baru bagi saya. Saya mempelajari di program guru penggerak bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bentuk kontribusi, yaitu dia membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin. Kemudian penekanannya bukan pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain, tetapi atau menjadi kenyamanan. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi yang bukan menuntut kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan, yang menuntut untuk melihat dalam diri kita menguatkan. Nah, ini bedanya antara hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya, kalau hubungan itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, harus bagaimana. Hubungan itu tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, tetapi jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Nah, ini untuk hukuman, murid atau anak tersakiti, ya, konsekuensi itu dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga ini dihukum oleh penghargaan. Jadi yang kita biasanya lakukan memberikan penghargaan kepada murid, misalkan nanti kalau bisa menjawab saya beri permen atau bintang atau nilai plus dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah suatu hukuman Bapak Ibu, dan itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Nah, karena akan membuat faktor ketergantungan. Itu adalah faktor eksternal, bukan pada diri kita. Nah, dampaknya apa? Pengaruh jangka panjang atau jangka pendek, karena dia tergantung. Nek gak dikasih hadiah, penghargaan saya tidak mau. Penghargaan tidak efektif. Terus merusak hubungan. Merusak hubungan itu artinya nanti temennya, loh dia dikasih, saya tidak. Akhirnya akan membuat perpecahan. Menurunkan kualitas dan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak mau melakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika penghargaan itu tidak boleh? Nah, penghargaan itu sebenarnya boleh, tetapi dengan pengakuan yang perlu diperhatikan adalah memberinya secara khusus dan pribadi. Itu nanti diambil dulu Bapak Ibu, jadi tidak di forum. Kamu tadi pekerjaannya bagus sekali, jadi kamu bisa melaksanakan ini dengan baik. Nah, beri pengakuan kepada semua murid itu boleh, di forum juga boleh, tetapi secara bergantian, tidak hanya satu anak tertentu. Jadi kalau dia baik dipuji terus, itu tidak baik. Terus beri pengakuan secara konsisten, secara terus menerus, jadi tidak pas tertentu. Jadi anak tidak merasa terbangun dan fokus pada proses. Nah, ini yang kalian untuk segi restitusi. Ini adalah cara proses dialog yang dijalankan orang tua atau guru yang dapat menghasilkan anak itu menjadi mandiri dan tanggung jawab. Jadi kita tidak memberikan hukuman-hukuman, konsekuensi, tetapi memperbaiki masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita kan sudah membuat kesepakatan keluarga yang benar. Kalau kita nanti ada anak didik kita melakukan kesalahan, maka kita menggunakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, hal-hal yang kita lakukan adalah seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, itu hal wajar, semua orang bisa melakukan. Bahkan guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak semata-mata kamu salah dan begini, tapi kita menstabilkan identitas dulu, membuat lingkungan menjadi positif terlebih dahulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan, diam-diam dulu. Pasti bisa lah, itu
masalah itu semua pernah Bapak. Nah, Bapak itu misalkan guru tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu bersikap menyalahkan diri sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada diri sendiri. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dirinya tadi. Apa yang dia ingin penuhi? Guru berkata bahwa kamu bisa saja melakukan yang lebih dulu, atau bisa mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan tertentu. Jadi kalau anak mengalami kesalahan itu ditanya alasannya jadi apa? Apa alasan kamu melakukan itu? Apa pentingnya buat kamu melakukan seperti itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalkan kalau ada kesalahan, tapi jangan seperti itu. Atau apakah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan yang itu tadi? Misalkan tadi kan contohnya Doni, misalkan Doni yang ingin merasa orang tuanya tidak memenuhi kebutuhannya ketika tidak diberi bekal misalnya. Nah itu nanti kita lakukan dengan cara ini untuk memperbaiki kondisi seperti itu. Kita menanyakan alasannya apa. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Ini dikaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi bersama. Guru bisa mengatakan apa nilai yang kita percayai di kelas tadi, apa yang kita sudah sepakati bersama. Kelas yang tidak itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dengan mengkaitkan dengan keyakinan yang telah dibuat tadi. Jadi dia diingatkan kembali. Kita misalkan harus menghargai orang lain atau berkomitmen, berarti kamu tidak boleh melanggar lagi, misalkan seperti itu. Nah ini menanyakan ya. Ini saya juga pernah mempraktikkan Bapak Ibu waktu sudah sebelumnya kegiatan menerapkan pendidikan institusi ini benar-benar ini ya di 7D itu ada permasalahan, saya mencoba untuk menyelesaikan. Nah sebelum ini saya juga sudah simulasi. Kalau ini beneran ini saya melakukan penerapan restitusinya. Kemudian ini saya juga ini simulasi. Saya dengan ramah ini saya melakukan restitusi. Kebetulan ini juga dia itu kan waktu itu temannya ada yang komplain kok dia itu terlambat dan tidak mau tiket kelas loh itu. Nah ini saya ambil saja untuk simulasi kegiatan segitu kan. Nah ini kebetulan juga anaknya juga tidak begitu ya jadi malu-malu saja ini kan. Iya. Tapi kalau yang tadi yang beberapa kelompok itu tadi memang benar, yang itu saya ingat betul waktu anak lagi kelas 8A itu saya ajak ngobrol, saya ini bersama kamu sebenarnya apa kalau seperti ini. Nah sebenarnya dia juga mau diajak seperti itu. Sekarang bagaimana Bu Siti? Anaknya apakah dia masih seperti itu apa dengan saya saja atau bagaimana? Itu dengan Wahyu waktu itu atau dengan ya. Nah ini saya mencoba untuk ini. Nah harapannya Bapak Ibu untuk ya ini tidak hanya untuk guru BK. Nah ini untuk semua mapel ya, semua mapel dalam harapannya dari pemerintah ini kita menghilangkan paradigma lama bahwa selama ini itu peraturan sekolah itu dipandang dari sudut pandang yang satu sisi. Kita tanpa melibatkan anak pembuatannya. Jadi anak itu
program tidak, saya diamanai untuk mendeskripsikan tentang sebagian dari materi yang sudah saya pelajari selama 2 bulan, dari bulan Oktober pertengahan sampai bulan Desember. Nanti saya akan mengikuti lagi pembelajaran di modul yang kedua di bulan Maret. Jadi ini sementara saya tahun dulu, dan bulan Februari nanti akan mulai lagi di awal Maret. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang budaya positif. Harapan kami adalah kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara tidak memaksakan tetapi membiasakan kebiasaan yang baik sehingga nanti karakter bisa baik, dan harapan dari pemerintah adalah menuju pendidikannya berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tulis ini, semuanya bagus, semuanya positif. Yang penjenengan merasa itu cementel di benak penjenengan, lakukan itu aja. Karena tidak semuanya pasti cementel, tapi yang dirasa cementel laksanakan. Karena ini semuanya adalah ajakan baik, dan itu dasar yang digunakan adalah humanis, memperhatikan sisi manusiawi siswa. Saya kira itu saja. Terima kasih dari Suprapti. Ditunggu untuk modul-modul selanjutnya. Pasti kami akan senang untuk mendengarkan dan berupaya melaksanakan. Terima kasih sekali lagi untuk atensi Bapak Ibu yang sudah sampai jam 2:04. Silakan yang belum prosensi, untuk prosensi dulu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tanggapan dari rekan sejawat mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istighfar Azizah. Saya rekan sejawat dari Buris Prapti. Saya mengamati selama Buris Prapti menerapkan budaya positif, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atas dasar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Anak-anak memiliki kesadaran diri dalam melaksanakan kedisiplinan. Ini terlihat pada saat proses pembelajaran, anak-anak merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa aman, dan juga dia memiliki tanggung jawab dalam belajar. Dengan adanya kesadaran melaksanakan pembiasaan nilai-nilai kebajikan, maka akan tercipta budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Demikian tadi testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tanggapan dari murid tentang penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sofia, saya dari kelas 8B. Selama ini Buris Prapti telah mengajarkan kami tentang nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman didampingi oleh Buris Prapti telah sepakat untuk membuat kesepakatan kelas tentang nilai-nilai kebajikan dengan penuh kesadaran. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa saling menghargai dan menghormati dan bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bahagia. Terima kasih Buris Prapti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.